sampai penutupan. Pertama bab 9 yaitu unifikasi bacaan Al-Quran. Ada yang pertama yaitu asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Nah, awalnya hanya ada 2 orang sahabat, yakni Miswar dan Abdurrahman mendengar bacaan ayat Al-Quran Umar pada saat sholat. Namun mereka mendapati bahwa Umar membaca dalam ahruf yang banyak atau dengan bacaan yang berbeda-beda. Kemudian sahabat tersebut bertanya, apakah Rasulullah mengajarkan dengan bacaan seperti ini gitu kan. Kemudian Umar pun menjawab, ya Rasulullah mengajarkan bacaannya seperti ini. Nah, karena tidak percaya, akhirnya mereka mendatangi Rasulullah dan bertanya, manakah bacaan yang betul? Kemudian Rasulullah pun menjawab itu dan atau bersabda itu sesungguhnya Al-Quran ini diwahyukan dalam 7 ahruf, maka bacalah yang termudah darinya. Nah, itu jadi bacaan Al-Quran itu ada 7 macam, kurang lebih seperti itu. Adapun sarjana Muslim menjelaskan bahwa pengertian sab'ah ahruf yaitu dengan al-abwab al-sab'ah atau disebut dengan 7 gerbang atau 7 segi cara membaca Al-Quran, yaitu 7 tersebut itu termasuk dari Al-Quran turun, kemudian tentang janji-janji dan ancaman, perdebatan, kisah masyarakat dahulu, dan perumpamaan. Namun semuanya itu berbeda-beda pendapat mengenai ini. Jadi 7 ahruf itu ada yang berpendapat tentang Al-Quran itu menjelaskan 7 ahruf, maksudnya seperti turunnya, sebab nuzulnya, perdebatan dan lain sebagainya. Terus ada yang berpendapat bahwa 7 ahruf itu cara membacanya. Selanjutnya ada unifikasi bacaan Al-Quran. Adapun upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengaruh kepada unifikasi bacaan Al-Quran dengan eksisnya teks yang relatif seragam. Pembacaan ayat Al-Quran yang dipijakan pada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman. Adapun masalah kontroversial tentang kemutawatiran qiraah 7, nah diantaranya yakni yang meriwayatkan dan turutnya yaitu yang pertama ada Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amru, Asyim, dan Imam Al-Kisai. Selanjutnya ada penutup. Nah, Al-Quran ini dalam penutup ini Al-Quran ini diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Adapun karir kenabian selama 13 tahun di Mekah dan di Madinah itu memperlihatkan secara gamblang hal tersebut, maksudnya memperlihatkan secara gamblang tentang sejarah Al-Quran dari mulai turunnya, terus sebabnya atau asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Lanjut pada pada buku selanjutnya, yaitu dari bab 11 sampai bab 12. Selanjutnya buku yang kedua yaitu bab 11 tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Nah, diantaranya yaitu adanya serangan pihak orientalis terhadap Al-Quran yang membuat atau yang membuat kekacauan terhadap Al-Quran. Naskah Al-Quran itu dibuat manuskrip sehingga bisa saja para penulisnya melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Adapun sistem bacaan qiraat itu sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar atau ilmu seni bacaan Al-Quran secara tepat yang diperkenalkan oleh Nabi, suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Nah, teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan dan mengumumkannya dengan bentuk lisan. Kemudian di sini ada perlu banyak ragam sistem bacaan
penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tidak biasa atau yang non-Arab. Nah, kesatuan dialek yang sudah Nabi biasa dengannya sewaktu di Mekah mulai sirna setibanya di Madinah. Kemudian muncullah beberapa macam cara membaca Al-Quran, namun lebih dari 20 sahabat telah meriwayatkan atau sepakat bahwa ada hadis yang mengukuhkan bahwa Al-Quran itu telah diturunkan dalam 7 dialek atau sab'ah ahruf. Yang tadi ya masih berkaitan dengan yang tadi. Nah, selanjutnya itu ada penyebab utama munculnya banyak multiple bacaan pandangan orientalis. Di antaranya apa aja? Itu ada perbedaan karena tidak adanya kerangka tanda titik, sehingga itu bisa menjadi alasan mereka membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda karena tidak ada kerangka tanda titik. Kemudian perbedaan karena tidak adanya diakritikal. Selanjutnya itu ada penyebab kedua yang akan mengakibatkan banyaknya multiple bacaan varian beragam, yaitu selain tanda titik, perbedaan yang muncul karena beberapa pembaca menggunakan teks yang bertanggalkan sebelum Mushaf Utsmani yang kebetulan berbeda dengan kerangka Utsmani yang tidak dimusnahkan walaupun ada perintah dari khalifah. Selanjutnya itu mengubah suatu kata karena kesamaan dalam waktu membaca dengan alasan yaitu At-Tabari melalui Umar. Semua Al-Quran adalah benar kecuali tidak sengaja tergelincir dari ayat yang mendukung rahmat Allah pada seseorang yang mengabarkan tentang murkanya Allah. Ada juga beberapa ilmuwan mengajukan catatan penjelasan pada pendekatan sewaktu yang membaca pendengarannya sewaktu ia membaca Al-Quran. Jadi beberapa ilmuwan itu mencatat penjelasan pendengarannya sewaktu membaca Al-Quran. Kemudian yaitu ada metode pendidikan Muslim. Nah, di sini ada yang pertama itu kehausan sumber informasi. Nah, sebelum Islam muncul, tidak ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Jadi pada saat itu belum ada buku bahasa Arab itu. Namun, sebenarnya Al-Quran itu merupakan buku pertama bahasa Arab di mana Iqra, yaitu yang mana artinya adalah bacaan, merupakan pembuka yang diwahyukan. Dengan silabe ungkapan itu menandai bahwa pencarian ilmu telah menjadi satu kemestian. Menghafal sekurang-kurangnya beberapa surat terlepas apakah ia orang Arab atau bukan, guna melaksanakan sholat sehari setiap malam. Sejarah juga mencatat bahwa Rasulullah ketika sampai di Madinah, beliau segera memenuhi keperluan ini untuk mengatur persekolahan dan diminta setiap yang berilmu walau masih minim, yaitu balighu anni walau ayah, yang artinya itu agar menyampaikan kepada yang lain walaupun hanya satu ayat. Sampaikan kepada mereka walaupun hanya satu ayat. Jadi ada hubungan pribadi unsur penting dalam sistem pengajaran. Waktu merupakan referensi penting dalam semua kejadian dahulu, kini, dan mendatang. Waktu secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau yang baik saja berlalu, ia akan hilang begitu saja. Kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tak mungkin dapat diraba. Dan jika peristiwa itu mendekat pada kita secara tidak langsung seperti melalui bahan tertulis, maka akurasi berita akan jadi puncak perhatian kita. Saat Rasulullah memasuki episode sejarah pemeliharaan kitab Al-Quran dan Sunnah menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas Muslim mampu membuat satu konstruksi keilmuan yang begitu jelimet dalam mengarungi ketidakpastian yang menjadi sifat dari sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Sistem ini didasarkan pada hukum kesaksian. Selanjutnya itu ada permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode ini
merupakan genetika lahirnya sistem isnad. Ia bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijriah. Kemudian ada fenomena isnad dan pemakarannya. Pemakaran sistem isnad pada permulaan abad Islam begitu menggiurkan. Anggaplah bahwa ada generasi pertama seorang sahabat saja yang secara pribadi mendengar pernyataan Rasulullah. Pada generasi kedua kemungkinan terdapat 2 atau 3 dan bahkan mungkin 10 bahkan lebih dari itu. Kemudian terakhir bab 13 yaitu apa yang disebut dengan mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Nah, pertama di sini ada susunan mushaf Ibnu Mas'ud. Nah, pada saat itu tidak ada satu dari mereka yang hidup sezaman dengan Ibnu Mas'ud menyebut bahwa mushaf yang dimilikinya memuat susunan surat yang berlainan. Isu itu muncul ke permukaan setelah beliau wafat. An-Nadi mengutip Al-Fat bin Sodan yaitu berkata bahwa saya melihat susunan surah dalam mushaf Ibnu Mas'ud sebagai berikut Al-Baqarah dan selanjutnya. Selanjutnya ada teks yang berbeda dengan mushaf kita. Nah, di atas tadi sudah sedikit mengulas itu tentang perbedaan mushaf Ibnu Mas'ud. Imam Abu Hayyan An-Nahawi menemukan kebanyakan riwayat dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud mengambil sumber dari kelompok Syiah. Sementara para ilmuwan Sunni di sisi lain menyatakan bahwa bacaan Ibnu Mas'ud senada dengan bacaan seluruh umat Islam. Oleh karena itu, pengaruh dari sumber itu tidak dapat mengubah keyakinan dan pengetahuan kita. Kemudian ada pada surat Ibnu Mas'ud, mushaf Ibnu Mas'ud itu 3 surat yang dihilangkan. Ada 3 surat yang dihilangkan. Kemudian ada analisis isi kandungan mushaf Ibnu Mas'ud. Asal-usul munculnya penghapusan surat-surat ini urutannya dapat dibuat sebagai berikut. Nah itu saya sebutkan beberapa saja. Itu ada As-Sinzir, yaitu salah seorang murid dari Imam Ibnu Mas'ud. Nah, riwayat ini membuat tudingan bahwa ia tidak menuliskan 2 surat. Terus juga ada yang mengatakan bahwa keduanya bukan bagian dari Al-Quran. Jadi berpendapat bahwa Ibnu Mas'ud itu berpendapat bahwa ada 2 surat yang surat itu bukan termasuk dari bagian dari Al-Quran. Kemudian ada keyakinan tentang Ibnu Mas'ud. Nah, sebelumnya bahwa Al-Fatihah yaitu ada 7 ayat yang paling sering dibaca di masjid dan di rumah semenjak zaman Nabi. Secara logika tak mungkin ditolak oleh Ibnu Mas'ud. Nah, persoalannya menyangkut surat 130:13 dan 114. Lanjutnya ada kapan suatu tulisan itu dapat diterima sebagai bagian dari sumber Al-Quran. Hamad bin Salamah meriwayatkan bahwa mushaf Ubay memuat 2 surat lebih yang disebut dengan Al-Hafal dan Al-Falaq. Berita ini betul-betul palsu karena terdapat cacat besar dalam jaringan mata rantai perawinya. Karena jarak waktu yang tak terhitung sekurang-kurangnya 2 atau 3 generasi antara kematian Ubay. Nah, tetapi katakanlah sekadar untuk adu alasan dalam berdebat, kita menerima bahwa beberapa alinea lebih tertulis dalam mushaf Ubay. Kemudian mushaf Utsmani terselesaikan dan disebarluaskan melalui para guru yang mengajarkannya setelah mendapat wewenang yang sesuai dan jadi ketentuan dalam menetapkan apakah suatu teks atau Al-Quran bukan sekedar coret-coretan dan menyentuh dari manuskrip ilegal. Selanjutnya ada prinsip menemukan ayat sebagai Al-Quran. Di antaranya itu qiraat mesti tidak diriwayatkan hanya dari satu sumber yang memiliki otoritas. Kemudian teks bacaan mesti sama dengan apa yang terdapat dalam mushaf Utsmani. Kemudian cara mengucapannya mesti senada dengan tata bahasa Arab yang benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa sedikit saya sampaikan. Masih banyak kekurangan. Enggak bisa
dia. Ya saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.